Assalamualaikum, halo apa kabar? Semoga teman-teman online semua selalu sehat ya dimanapun berada. Terima kasih yang udah klik video aku ini, semoga teman-teman suka dan semoga ada manfaatnya ya. Oke Mams, aku mau share lagi nih kegiatan aku sebagai ibu rumah tangga dengan 3 orang anak. Nah, aku tuh mau share kegiatan aku di pagi hari sebelum suami aku berangkat kerja ya Mams ya. Nah, ini diawali aku tuh lagi buka-buka gorden jendela rumahku biar kelihatan terang di luar ya Mams ya. Karena memang biasanya aku tuh kalau di malam hari selalu aku tutup gorden jendelanya ya Mams ya. Nah, ini aku juga buka gorden jendela di kamar Bang Arya, di gorden jendela di ruang tamu juga. Lanjut ini aku mau buka-buka pintu ya Mams ya. Ini kira-kira aku waktu buat vlog ini di pukul 7:30 pagi ya Mams ya. Jadi suami aku tuh belum berangkat kerja. Karena kebetulan di tempat aku tuh hujan ya Mams ya. Dari semalam sampai pagi hujannya awet banget. Jadi suami aku tuh telat berangkat ke kantor karena hujan ya Mams ya. Nah, waktu aku buat vlog ini di hari Jumat pagi ya Mams ya. Jadi aku tuh biasanya kalau hari Jumat suka ganti baju dinas suami gitu ya Mams ya. Begitupun dengan kaos kakinya. Biar nanti suamiku kalau seandainya sholat Jumat dalam keadaan bersih dan rapi insya Allah. Nah, tadi tuh aku beberes meja makan sedikit ya Mams ya. Beres tipis aja karena kayak semalam tuh suamiku makan jadi berantakan sedikit ya Mams ya. Terus aku selesai beres-beres meja makan. Lanjut ini aku mau refill ya Mams ya. Jadi Mams ceritanya kemarin tuh Pak Su pulangnya agak maghriban. Kebetulan stok beras aku tuh habis banget. Jadi aku nitip ke Pak Su buat beliin aku beras dan juga telur. Nah aku tuh Mams kalau sananya nggak bisa keluar rumah titip-titip ke suami. Aku fotoin belanjaannya sesuai dengan keinginan aku baru suruh Pak Su buat beliin ya Mams ya. Kalau seandainya yang aku titip itu nggak ada, aku bilang ke Pak Su biar untuk tidak perlu dibeli yang lain. Karena biasanya Mams kalau aku nitipnya yang A, nanti bisa-bisa belinya ke B Mams kalau nggak diliatin contoh fotonya gitu Mams. Kira-kira ada nggak sih Mams di sini yang samaan seperti aku ya Mams ya? Misalnya aku tuh nitip beliin Pampers ukuran XL gitu ya. Terus nanti dibeliin ukuran XL yang isinya tuh beda seperti yang aku inginkan gitu Mams. Nanti aku nitipnya yang isinya 10, dibelinya yang harga 25. Padahal rencana itu duitnya udah aku targetin buat beli-beli yang lain gitu loh Mams. Nah lanjut lagi ya Mams ya, sedikit curcol tadi tuh. Ini aku lagi mau lanjut refill beras. Tadi tuh aku udah selesai rapiin storage buat perminyakan ya Mams ya, biar rapi ya. Jadi aku gabungin tadi dengan storage mie instan dan juga bumbu-bumbu instan. Nah ini aku lagi mau refill beras. Ini beras di tempat aku ini namanya beras anak daro ya Mams ya. Kebetulan memang kalau di tempat aku itu ya namanya beras anak daro ini nggak ada mereknya ya Mams ya. Polosan aja begini karungnya. Dan ini adalah beras yang disukai dengan keluarga aku. Karena berasnya tuh agak sedikit keras. Kebetulan keluarga aku tuh kurang suka makan yang nasinya agak pulen-pulen yang lembek gitu ya Mams ya. Maunya yang keras. Nah ini beras kemarin dibeliin suamiku dengan harga 140.000, agak naikkan ya Mams ya 5.000, biasanya 135.000 10 kilo. Karena mungkin kayaknya berhubung minyak bensin naik ya Mams ya. Aku rasa makanya jadi itu beras juga ikutan naik. Nah ini aku sambil tadi siap refill beras, aku lap-lap tipis juga ya Mams ya biar nanti bersih dan nggak kotor-kotor gitu ya Mams ya, meringankan pekerjaan aku juga. Jadi kalau seandainya dapur bersih kan nggak terlalu repot banget aku kerja-kerjanya ya Mams ya. Oke Mams, dilanjut lagi ya. Nah aku tuh udah selesai refill beras dan minyak juga tadi udah aku rapiin. Lanjut Mams, ini aku mau refill perteluran. Nah kebetulan Mams, telur di tempat aku tuh lagi mahal ya Mams ya. Kira-kira ada teman-teman gimana? Boleh ya Mams ya, tulis di komentar. Aku yakin pasti mahal ya Mams ya. Nah di tempat aku tuh Mams, telur nggak ada ya Mams ya yang jualnya per kilo. Adanya jualnya per papan seperti ini ya Mams ya. Kebetulan kemarin tuh aku nitipnya ke Pak Sud setengah papan dan ini dengan harga 30.000 ya Mams ya. Lumayan banyak naiknya. Karena biasanya itu aku beli dengan harga 24.000 setengah papan dan kali ini setengah papan dengan harga 30.000. Berarti satu papan tuh 60.000 ya Mams ya. Itu menurut aku lumayan mahal. Tapi mau gimana lagi aku butuh karena memang di rumah itu yang namanya telur tuh harus stok.
Anak aku tuh suka banget sama telur, apalagi kalau diceplok, didadar, dibuat nasi goreng itu penting banget yang namanya harus ada telur. Nah ini Mams aku lanjut tadi udah siap refill telur. Ini aku lagi ngingketin plastik ya Mams ya. Lumayan. Itu tuh adalah wadah tempat sampahku dulu. Jadi dialih fungsikan menjadi tempat plastik sampah. Ini adalah plastik yang kemarin aku belanja malam. Jadi aku simpan lumayan ya Mams ya. Buat nanti simpan-simpan sampah. Kemudian aku ikat serapi mungkin seperti ini ya Mams ya. Jadi rapi dan gak berantakan gitu Mams di tempat sampah. Jadi gak numpuk ya Mams ya. Dan kalau seandainya mau kita ambil itu gampang karena udah rapi gitu ya Mams ya. Nah, jadi kalau udah rapi gini Mams, kalau mau diambil enak Mams, sesuai dengan keinginan ya Mams ya, mau plastik besar atau plastik kecil dan lagi pula nggak berantakan. Nah, lanjut Mams, ini aku mulai rapi-rapiin lagi, itu ada karet gelang. Kebetulan tadi waktu beli telur tadi karet gelangnya ada, ya udah aku simpan ke dalam tempat seperti ini ya Mams ya. Jadi, ketika aku membutuhkan karet gelang, misalnya mau bungkus es batu, gampang nyarinya ya Mams ya, nggak mesti nyari-nyari lagi. Nah, dilanjut lagi Mams, ini tadi sebelum aku mau buat kopi Pak kebetulan tadi waktu aku buat video ini Pak udah mulai mandi ya Mams ya. Lanjut ini aku mau nyuci piring dulu sedikit Mams, biar ini mata aku plong ngelihatnya. Yang sing cuci piring aku ini kalau numpuk begini bawahnya kurang enak aja dilihat di mata aku ya Mams ya. Walaupun sedikit, kalau seandainya kita biarin aja nanti otomatis jadi tambah menumpuk dan bisa jadi bikin pekerjaan kita menjadi semakin lama ya Mams ya. Jadi aku diawali nyuci piring tadi dengan gelas, kemudian baru deh piring terakhir. Nah, udah selesai nyuci piring Mams, alhamdulillah. Jadi kalau sing cuci piring udah kosong gitu kan enak ya, kalau seandainya masak nanti sambil nyuci piring kan cepet kerjaan jadinya. Nah, itu aku udah mulai nyiapin kopi Pak Aku tuh biasanya Mams kalau suami aku tuh udah mandi, aku tuh nargetin buatin kopi Pak ya Mams ya. Seperti biasa, suami aku tuh kalau sarapan pakai kopi hitam ditemani dengan kue atau biskuit itu udah cukup ya Mams ya. Beda banget sama aku, kalau aku tuh sarapan suka yang berat-berat, kayak nasi gitu ya Mams ya. Kalau seandainya roti, teh, kopi, atau misalnya lontong itu Mams, nggak lama ganjelnya di perut aku. Kayaknya soalnya perut aku ini Mams, perut kayak kuli-kuli bangunan gitu ya Mams ya. Maunya yang berat-berat makanannya, biar nanti kalau aku mau melakukan aktivitas rumah tuh enak Mams, jadi tenang gitu ya Mams ya. Walaupun makannya sedikit, yang penting aku tuh sarapan harus mesti pakai nasi. Alhamdulillah ya Mams, suami aku tuh tadi udah berangkat kerja, cuma nggak aku rekotin aja. Dan lanjut deh Mams, aku tuh mau apel di dapur aku ini ya Mams ya. Aku tuh ngeumpamain ini dapur adalah kantor dinas aku juga. Bukan cuma suami aku aja yang punya kantor dinas, tapi aku juga. Karena aku di dapur ini nggak pernah absen ya Mams ya. Nah ini aku udah mulai masak Mams, gercep. Karena tadi waktu aku masak nih di DAI 1 masih anteng di kamar main sama abangnya. Lanjut nih aku lagi ngulek cabai hijau. Aku tuh hari ini masak telur balado dicampur sama tempe jengkol. Dan kali ini aku mau masak oseng daun kates dicampur sama ikan teri. Nah kalau telur baladonya nggak aku rekotin ya Mams ya. Karena pasti teman-teman di sini udah pada pinter yang namanya masak-masak telur balado dibandingkan aku. Nah ini cabenya udah selesai, aku oseng-oseng Mams. Kemudian aku kasih kaldu ayam dan juga gula. Kemudian kalau udah wangian baru deh aku masukin ikan teri. Dan baru deh aku masukin daun kates. Tadi daun katesnya sebelumnya udah aku rebus dicampur dengan asam jawa ya Mams ya. Dan juga dicampur dengan daun ubi biar nggak pahit. Nah ini masakan aku udah selesai Mams. Alhamdulillah. Aku tuh kalau masak tuh mesti gercep ya Mams ya. Nggak bisa masak yang lama-lama. Karena aku tuh ngagain moodnya Deda Isah. Kalau seandainya Deda Isah tuh udah rewel, aku tuh udah gak kewalahan yang namanya masak-masak ya Mams ya. Karena aku tuh memang timnya kalau sarapan tuh suka harus makan yang pakai nasi. Jadi kalau aku masak itu selalu dilebihkan buat sampai nanti malam. Yaudah deh Mams, sampai segini dulu ya vlog aku kali ini ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nemenin aktivitas aku sampai detik terakhir. Semoga teman-teman suka dan aku juga ngucapin terima kasih yang udah selalu komen positif, like dan juga subscribe. Assalamualaikum.